Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, hati yang lapang, serta rezeki yang mengalir tanpa henti. Semoga semua urusan kalian dimudahkan, segala kesedihan diganti dengan kebahagiaan, dan segala yang hilang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Sebelum kita mulai cerita ini, silakan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari kejauhan. Yuk kita mulai ceritanya. Bab 1. Gadis dari negeri jauh. Elena adalah seorang gadis bule berusia 23 tahun yang terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Tubuhnya tidak lengkap seperti kebanyakan manusia, namun wajahnya memancarkan kecantikan alami yang sulit diabaikan. Kulitnya putih bersih, rambut pirang panjang sering dibiarkan tergerai, dan matanya berwarna biru lembut seperti langit pagi. Banyak orang yang terpaku saat melihatnya, tetapi bukan karena kagum semata. Tatapan itu sering bercampur rasa heran, iba, dan kasihan yang diam-diam menyakitkan hatinya. Sejak kecil, Elena sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya berlari, memeluk, atau menggenggam sesuatu. Semua kegiatan sederhana bagi orang lain menjadi tantangan besar baginya. Untuk makan, mandi, berpindah tempat, bahkan sekadar menyisir rambut, ia selalu membutuhkan bantuan. Kehidupannya bergantung pada orang lain, dan ketergantungan itu perlahan membentuk luka batin yang dalam. Elena berasal dari keluarga berada di sebuah negara Eropa. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, sedangkan ibunya seorang wanita terpandang yang dikenal ramah dan terhormat. Mereka sangat mencintai Elena, namun cinta itu sering berubah menjadi perlindungan berlebihan. Elena dijaga seolah dunia adalah tempat paling berbahaya baginya. Semua keputusan besar selalu dibuatkan, semua langkah diatur, dan semua risiko dihindarkan. Di balik rumah besar dan fasilitas lengkap, Elena tumbuh dengan perasaan terkurung. Ia memiliki kamar yang indah dengan jendela besar menghadap taman. Dari sanalah Elena sering memandang dunia luar. Ia melihat orang-orang berjalan bebas, tertawa, dan saling menggenggam tangan. Setiap pemandangan itu menimbulkan perasaan kosong di dadanya. Bukan karena iri pada tubuh mereka, melainkan karena kebebasan yang tidak pernah ia miliki. Ia merasa hidupnya seperti berhenti di satu titik, sementara dunia terus bergerak maju. Masa kecil Elena dipenuhi pendidikan terbaik dan perhatian tanpa henti. Guru-guru datang ke rumah, terapi dilakukan secara rutin, dan segala alat bantu terbaik selalu tersedia. Namun semua itu tidak mampu mengisi ruang sunyi di hatinya. Elena tumbuh menjadi gadis yang pendiam, sering menyimpan perasaan sendiri, dan jarang mengekspresikan kesedihan secara terbuka. Ia belajar tersenyum demi menenangkan orang-orang di sekitarnya, meski hatinya sering menangis dalam diam. Di usia remaja, Elena mulai menyadari bahwa banyak orang memandangnya bukan sebagai wanita utuh, melainkan sebagai simbol penderitaan. Setiap pujian selalu disertai rasa kasihan. Setiap perhatian terasa seperti belas kasihan. Tidak ada yang benar-benar melihatnya sebagai perempuan biasa yang memiliki mimpi, keinginan, dan harapan akan cinta. Hal itu membuat Elena semakin menutup diri. Ia sering menghabiskan waktu dengan membaca buku dan menulis. Dunia tulisan menjadi pelariannya dari kenyataan. Dalam buku, ia bisa berlari, menari, dan mencintai tanpa batas. Dalam tulisan, ia bisa menjadi siapa saja tanpa dilihat dari tubuhnya. Menulis menjadi satu-satunya cara Elena berbicara jujur tentang dirinya sendiri. Ia menuliskan rasa takut, kesepian, dan pertanyaan besar tentang makna hidupnya. Semakin dewasa, semakin kuat pula keinginannya untuk hidup mandiri. Elena tidak ingin selamanya dipandang sebagai beban atau objek perlindungan. Ia ingin dikenal sebagai manusia yang memiliki nilai, bukan sekadar tubuh yang tidak sempurna. Keinginan itu sering berbenturan dengan ketakutan orang tuanya. Mereka tidak sanggup membayangkan Elena hidup jauh dari rumah, apalagi di tempat yang asing dan penuh resiko. Namun di dalam diri Elena, ada keberanian yang perlahan tumbuh. Keberanian itu lahir dari rasa lelah hidup dalam batasan. Ia ingin merasakan dunia dengan caranya sendiri, meski harus menghadapi ketidakpastian. Ia ingin membuktikan bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar dikasihani. Suatu hari, Elena menemukan ketertarikan pada kegiatan kemanusiaan dan spiritual.
Ia banyak membaca tentang negara-negara berkembang, tentang orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan, dan tentang makna syukur yang sering terlupakan di negara asalnya. Dari sana, muncul keinginan kuat untuk pergi jauh, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mencari arti hidup. Indonesia menjadi tujuan yang terasa tepat baginya. Negara yang jauh, kaya budaya, dan dikenal dengan keramahan penduduknya. Elena merasa tertarik dengan kehidupan yang sederhana namun hangat. Ia ingin berada di tempat di mana manusia dinilai dari hati, bukan dari kesempurnaan fisik. Keinginan itu bukan keputusan sesaat, melainkan hasil perenungan panjang yang dipenuhi doa dan air mata. Keputusan Elena untuk pergi membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Banyak yang meragukan kemampuannya. Banyak pula yang merasa takut kehilangan dirinya. Namun bagi Elena, ini adalah langkah penting dalam hidupnya. Ia sadar bahwa hidup tanpa mencoba sama saja dengan menyerah sebelum berjalan. Saat hari keberangkatan tiba, Elena membawa lebih banyak harapan daripada barang. Di dalam hatinya, ada rasa takut, namun juga semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di negeri asing itu. Ia tidak tahu siapa yang akan hadir dalam hidupnya. Namun untuk pertama kalinya, Elena merasa bahwa hidupnya benar-benar miliknya sendiri. Di balik senyum tenang yang ia tunjukkan, ada doa yang terus mengalir. Doa agar ia menemukan makna. Doa agar ia menemukan penerimaan. Dan doa sederhana agar suatu hari nanti, ada seseorang yang mencintainya bukan karena rasa kasihan, tetapi karena ketulusan. Perjalanan Elena bukan hanya perjalanan fisik melintasi benua, tetapi perjalanan batin menuju penerimaan diri. Ia tidak membawa kesempurnaan tubuh, namun membawa hati yang siap belajar mencintai dan dicintai. Tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil hari itu akan membawanya pada takdir besar yang mengubah seluruh hidupnya. Di negeri yang jauh dari rumah, di antara orang-orang yang belum ia kenal, Elena akan menemukan bahwa cinta sering datang dari arah yang tidak terduga. Dan kisah hidupnya baru saja dimulai. Bab 2, Pengemis Berbadan Kekar. Raka adalah seorang pria berusia 32 tahun yang hidup di sudut kota dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya tinggi dan kekar, kulitnya gelap terbakar matahari, dan wajahnya keras oleh waktu serta beban hidup. Otot-otot di lengannya masih jelas terlihat, menandakan masa lalu yang penuh kerja berat. Namun kini, tubuh kuat itu lebih sering duduk di pinggir jalan, di dekat masjid tua dan pasar yang ramai, dengan pakaian lusuh dan alas kaki yang sudah tipis. Setiap hari, Raka menjalani hidup sebagai pengemis. Ia duduk dengan tenang, menundukkan kepala, dan menunggu kebaikan orang-orang yang lewat. Sebagian memberi dengan ikhlas, sebagian memberi dengan tergesa, dan sebagian lagi hanya melirik dengan tatapan sinis. Ada juga yang menghina, mengusir, atau menuduhnya malas. Semua itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Raka tidak lagi terkejut, hanya menyimpan rasa perih yang semakin dalam. Sedikit orang yang tahu bahwa Raka bukan terlahir sebagai pengemis. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana di desa. Ayahnya seorang buruh, ibunya penjual makanan kecil. Sejak muda, Raka terbiasa bekerja keras. Ia tidak melanjutkan sekolah tinggi, tetapi memiliki tenaga dan kemauan yang kuat. Saat merantau ke kota, ia bekerja sebagai kuli bangunan. Dari pagi hingga sore, ia mengangkat semen, batu, dan besi tanpa mengeluh. Tubuh kekarnya terbentuk dari kerja keras, bukan dari kemewahan. Hidup Raka sempat berjalan lurus. Ia memiliki penghasilan cukup untuk makan dan menyewa kamar kecil. Ia bahkan sempat mengirim uang ke ibunya di desa. Namun semua berubah ketika sebuah kecelakaan kerja terjadi. Sebuah besi besar jatuh dan melukai punggungnya. Ia tidak bisa bekerja selama berbulan-bulan. Perusahaan tempatnya bekerja tidak bertanggung jawab, dan Raka kehilangan pekerjaannya begitu saja. Keadaan semakin buruk ketika fitnah datang. Ia dituduh mencuri alat proyek yang hilang. Tanpa bukti kuat, namanya tercemar. Tidak ada yang mau mempekerjakannya lagi. Tubuhnya yang kuat tidak lagi berarti apa-apa ketika pintu rezeki tertutup satu persatu. Tabungannya habis, kamar sewanya ditinggalkan, dan hidupnya perlahan jatuh ke titik terendah. Raka sempat mencoba berbagai pekerjaan serabutan. Ia menjadi tukang angkut pasar, penjaga malam, hingga buruh lepas.
Namun kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya sering membuatnya ditolak. Dalam keadaan terdesak, Raka akhirnya memilih duduk di jalan dan mengemis. Bukan karena ia ingin, tetapi karena ia tidak melihat pilihan lain yang lebih jujur. Ia tidak mau mencuri, tidak mau menipu, dan tidak mau menyakiti siapapun. Sebagai pengemis, Raka tetap menjaga harga dirinya dengan caranya sendiri. Ia tidak memaksa orang memberi. Ia tidak berteriak atau mengejar. Ia hanya duduk dan menunggu. Jika tidak mendapat apa-apa, ia menerima dengan pasrah. Dalam hatinya, ia percaya bahwa rezeki sudah diatur. Meski kadang keyakinan itu goyah ketika perutnya kosong dan malam terasa panjang. Raka sering tidur di tempat seadanya. Kadang di serambi masjid, kadang di bawah jembatan, atau di sudut pasar yang sepi. Ia jarang mengeluh, tetapi rasa lelah sering membuatnya terdiam lama. Di balik tubuh besarnya, Raka menyimpan rasa malu yang besar. Ia malu pada dirinya sendiri, malu pada masa lalu yang gagal ia pertahankan, dan malu pada ibunya yang masih mengira ia bekerja di kota. Meski hidup keras, Raka tetap menjaga ibadahnya. Masjid menjadi tempat paling ia rasa aman. Di sana, ia merasa setara dengan orang lain. Tidak ada yang melihat pakaiannya, pekerjaannya, atau statusnya. Di sana, ia hanya seorang manusia yang memohon ampun dan berharap diberi jalan keluar. Doa-doanya sederhana, tetapi penuh harap. Setiap hari, Raka memperhatikan kehidupan kota dari tempatnya duduk. Ia melihat orang-orang datang dan pergi dengan urusan masing-masing. Ada yang tertawa, ada yang marah, ada yang sibuk dengan ponsel mereka. Dunia terasa berjalan cepat, sementara hidup Raka terasa berhenti. Ia sering merasa seperti tidak terlihat, seolah keberadaannya tidak penting bagi siapapun. Namun di balik kerasnya hidup, Raka memiliki hati yang lembut. Ia sering membagi makanan jika mendapat lebih. Ia membantu pengemis lain yang sakit. Ia juga sering menolong orang tua menyeberang jalan, atau membantu pedagang kecil mengangkat barang. Semua itu ia lakukan tanpa berharap balasan. Bagi Raka, kebaikan adalah satu-satunya hal yang masih ia miliki. Raka tidak pernah membayangkan hidupnya akan bersinggungan dengan orang dari dunia yang sangat berbeda. Ia tidak pernah berpikir bahwa di tengah hidupnya yang terpuruk, ia akan bertemu seseorang yang mengubah cara pandangnya tentang diri sendiri. Hari-harinya selama ini terasa sama, penuh rutinitas dan kelelahan, tanpa arah yang jelas. Pada suatu siang yang panas, Raka duduk di taman kota setelah berjalan cukup jauh dari tempat biasanya. Ia memilih tempat yang lebih sepi, dekat pepohonan, untuk beristirahat. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang baru. Ia hanya mengikuti langkahnya sendiri, tanpa rencana, tanpa harapan besar. Tanpa ia sadari, takdir sedang bergerak perlahan. Di tempat yang sederhana, di waktu yang biasa, dua kehidupan yang sama-sama terluka akan saling mendekat. Raka, dengan tubuh kekar dan hidup yang runtuh, belum tahu bahwa kesunyian yang selama ini ia rasakan akan segera terisi dengan kehadiran seseorang yang sama-sama mencari makna hidup. Hidup Raka masih berat dan penuh kekurangan. Ia masih seorang pengemis dengan masa depan yang tidak pasti. Namun di balik semua keterbatasan itu, hatinya masih utuh. Dan hati itulah yang kelak akan menjadi tempat berlabuh bagi cinta yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 3, Pertemuan Dua Jiwa Luka. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya bagi Raka. Matahari bersinar cukup terik, membuat udara kota terasa berat dan melelahkan. Ia melangkah pelan menuju taman kota, tempat yang jarang ia datangi, namun terasa lebih tenang dibandingkan pinggir jalan yang ramai. Langkahnya tidak membawa tujuan khusus, hanya mengikuti tubuhnya yang lelah dan butuh istirahat. Di dalam dirinya, tidak ada firasat apapun bahwa hari itu akan berbeda. Di sisi lain taman, Elena berada di tempat yang sama untuk alasan yang berbeda. Ia duduk di kursi roda khusus yang disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Sejak tiba di Indonesia beberapa hari lalu, Elena masih menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Cuaca yang hangat, suara kendaraan, dan wajah-wajah asing membuatnya merasa kecil dan rapuh. Namun di saat yang sama, ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia berada jauh dari rumah dan hidup dalam pilihannya sendiri. Taman itu menjadi tempat yang memberi Elena ketenangan. Pepohonan yang rindang, suara angin yang lembut,
dan anak-anak yang bermain di kejauhan membuat hatinya terasa lebih ringan. Ia datang ditemani relawan, namun sering meminta untuk duduk sendiri agar bisa menikmati suasana tanpa banyak gangguan. Elena menikmati waktu-waktu hening, karena di sanalah pikirannya bisa berbicara dengan jujur. Raka melihat Elena dari kejauhan tanpa maksud apapun. Awalnya ia mengira Elena adalah wisatawan asing yang sedang beristirahat. Namun semakin dekat, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Tubuh Elena yang tidak lengkap terlihat jelas. Tanpa tangan dan tanpa kaki, gadis itu duduk tenang dengan wajah yang tampak damai. Raka berhenti melangkah sejenak. Bukan karena heran, tetapi karena merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dalam hidupnya sebagai pengemis, Raka sudah sering melihat berbagai kondisi manusia. Ia melihat orang sakit, orang cacat, dan orang terlantar. Namun melihat Elena menimbulkan perasaan yang berbeda. Bukan rasa kasihan, melainkan rasa hormat yang tidak ia pahami sepenuhnya. Elena tidak tampak lemah, tidak juga memohon perhatian. Ia hanya duduk dan memandang sekitar dengan tatapan yang dalam. Elena juga menyadari kehadiran Raka. Ia melihat pria berbadan besar dengan pakaian lusuh berdiri tidak jauh darinya. Tidak ada rasa takut di hatinya, hanya rasa penasaran. Wajah Raka tampak keras, tetapi sorot matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Elena terbiasa membaca perasaan orang dari tatapan mata, karena selama hidupnya ia banyak memperhatikan, bukan bertindak. Pertemuan mereka terjadi tanpa rencana dan tanpa kata. Dua manusia dari latar belakang yang sangat berbeda berada di ruang yang sama, membawa luka masing-masing. Raka, dengan tubuh sempurna namun hidup yang runtuh. Elena, dengan tubuh yang tidak lengkap namun hati yang penuh harapan. Keduanya tidak menyadari bahwa pertemuan ini bukan kebetulan biasa. Raka akhirnya memilih duduk agak jauh, menjaga jarak dengan sikap hormat. Ia tidak ingin membuat Elena merasa terganggu. Dalam benaknya, ia merasa tidak pantas berada terlalu dekat. Namun kehadiran Elena membuat pikirannya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Elena merasakan hal yang sama. Kehadiran Raka membuatnya merasa tidak sendirian, meski mereka tidak saling berbicara. Ada rasa aman yang sulit dijelaskan. Selama ini, Elena sering merasa menjadi pusat perhatian karena kondisinya. Banyak orang memandangnya dengan rasa ingin tahu berlebihan. Namun Raka berbeda. Tatapannya tidak mengandung rasa kasihan atau keheranan. Ia memandang Elena seperti memandang manusia biasa. Waktu berjalan perlahan di taman itu. Angin sesekali bertiup, membawa suara daun yang bergesekan. Di tengah keheningan itu, dua hati yang lelah mulai merasakan kedekatan yang aneh. Tidak ada sentuhan, tidak ada percakapan, tetapi ada perasaan saling memahami yang tumbuh diam-diam. Raka merasa bahwa untuk pertama kalinya setelah lama, ia tidak merasa rendah di hadapan orang lain. Ia tidak merasa dinilai dari pakaiannya atau statusnya. Di dekat Elena, ia hanya merasa menjadi dirinya sendiri. Perasaan itu membuat dadanya terasa hangat, meski ia tidak mengerti mengapa. Elena pun merasakan sesuatu yang serupa. Di dekat Raka, ia tidak merasa menjadi perempuan yang harus dikasihani. Ia tidak merasa menjadi beban. Ia merasa dihargai tanpa harus berusaha. Perasaan itu membuatnya terharu, karena selama ini ia selalu merasa harus membuktikan bahwa dirinya layak dihormati. Hari itu berakhir tanpa peristiwa besar. Tidak ada janji, tidak ada rencana, dan tidak ada kata perpisahan. Namun bagi Elena dan Raka, sesuatu telah berubah. Mereka pulang membawa perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Perasaan yang membuat langkah terasa lebih ringan dan hati terasa lebih penuh. Raka berjalan meninggalkan taman dengan pikiran yang kacau. Ia tidak mengerti mengapa pertemuan singkat itu begitu membekas. Ia merasa seolah melihat cermin dari dirinya sendiri dalam diri Elena. Seseorang yang hidup dengan keterbatasan, namun tetap berdiri dengan martabat. Elena kembali ke tempat tinggal sementaranya dengan hati yang hangat. Ia tidak bisa berhenti memikirkan pria berbadan besar dengan pakaian sederhana itu. Ada rasa ingin mengenal lebih jauh, bukan karena rasa kasihan, tetapi karena rasa ingin memahami. Ia merasa bahwa di taman itu, ia tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga harapan baru. Malam itu, Elena menulis di buku catatannya. Ia menuliskan perasaan yang sulit dijelaskan,
tentang pertemuan singkat yang terasa berarti. Ia tidak menuliskan nama, hanya perasaan. Baginya, perasaan itu cukup untuk disimpan, setidaknya untuk malam itu. Sementara itu, Raka duduk di tempat tidurnya yang sederhana, memandang langit malam. Ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Meski hidupnya belum berubah, ada sesuatu yang memberi warna baru dalam kesunyian hari-harinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi untuk pertama kalinya setelah lama, ia tidak merasa sepenuhnya sendirian. Pertemuan di taman itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Dua jiwa yang sama-sama terluka mulai saling mendekat, bukan karena belas kasihan, tetapi karena rasa saling memahami. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil itu akan membawa mereka pada perjalanan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Bab 4 Persahabatan yang dipertanyakan. Hari-hari setelah pertemuan di taman membawa perubahan kecil namun terasa bagi Elena dan Raka. Mereka mulai sering berada di tempat yang sama, pada waktu yang hampir serupa, seolah langkah mereka diarahkan oleh kebiasaan baru yang tumbuh tanpa disadari. Tidak ada rencana yang disusun, tidak ada janji yang dibuat, namun keberadaan satu sama lain perlahan menjadi bagian dari rutinitas harian. Elena semakin sering menghabiskan waktu di luar tempat tinggal sementaranya. Ia merasa taman kota memberi ruang bagi pikirannya untuk bernapas. Di sana, ia tidak merasa terkungkung oleh dinding dan aturan. Ia bisa melihat kehidupan berjalan apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kehadiran Raka di kejauhan menambah rasa aman yang sulit ia jelaskan. Tanpa banyak melakukan apapun, ia merasa ditemani. Raka pun merasakan hal serupa. Setiap hari, langkahnya seakan mengarah kembali ke taman itu. Ia duduk di tempat yang sama, menjaga jarak, dan tetap bersikap sederhana. Ia tidak ingin melanggar batas atau menimbulkan kesalahpahaman. Namun di dalam hatinya, ada rasa nyaman yang tumbuh pelan-pelan. Ia tidak lagi merasa asing di tempat itu. Kedekatan mereka tidak luput dari perhatian orang-orang sekitar. Beberapa relawan yang mendampingi Elena mulai memperhatikan keberadaan Raka. Penampilan Raka yang lusuh dan statusnya sebagai pengemis menimbulkan kecurigaan. Ada kekhawatiran bahwa pria itu memiliki niat buruk atau hanya ingin memanfaatkan keadaan Elena. Penilaian itu muncul tanpa usaha untuk memahami siapa Raka sebenarnya. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan tidak ramah sering diarahkan pada Raka. Ia menyadari perubahan sikap orang-orang di sekitarnya, namun memilih diam. Raka sudah terlalu sering menghadapi penilaian seperti itu. Ia tahu, bagi banyak orang, penampilannya sudah cukup untuk menentukan nilai dirinya. Ia tidak memiliki kekuatan untuk membela diri selain dengan menjaga sikapnya. Elena merasakan ketegangan itu. Ia menangkap perubahan suasana di sekitarnya. Beberapa orang mulai membatasi waktu Elena di taman. Ada saran halus agar ia tidak terlalu sering berada di luar. Semua itu dilakukan atas nama perlindungan. Namun bagi Elena, hal itu terasa seperti pengulangan masa lalu. Ia kembali merasa dikendalikan dan tidak dipercaya untuk menentukan pilihan sendiri. Di dalam hatinya, Elena merasa bingung. Ia tidak melihat Raka sebagai ancaman. Sebaliknya, ia merasa dihormati dan diperlakukan sebagai manusia utuh saat berada di dekatnya. Namun pandangan orang-orang di sekitarnya mulai memengaruhi pikirannya. Keraguan perlahan menyusup, meski ia berusaha menolaknya. Raka merasakan jarak yang mulai terbentuk. Ia melihat Elena semakin jarang sendirian. Selalu ada orang lain di sekitarnya. Waktu mereka berada di tempat yang sama menjadi lebih singkat. Raka tidak bodoh. Ia mengerti bahwa kehadirannya tidak diinginkan oleh lingkungan sekitar Elena. Kesadaran itu membuatnya kembali merasa rendah. Dalam dirinya, muncul perasaan tidak pantas yang semakin kuat. Raka merasa posisinya terlalu jauh dari dunia Elena. Ia hanyalah seorang pengemis tanpa masa depan jelas. Sementara Elena adalah gadis asing yang mendapat perhatian dan perlindungan banyak orang. Perbedaan itu terasa semakin nyata, semakin menyakitkan. Raka mulai mempertanyakan keberadaannya sendiri. Ia bertanya dalam hati apakah kehadirannya justru membawa masalah bagi Elena. Ia tidak ingin menjadi beban atau sumber gosip. Ia sudah cukup terbiasa hidup sendiri. Ia tidak ingin merusak ketenangan orang lain, terutama seseorang yang telah memberinya rasa dihargai. Elena merasakan perubahan sikap Raka.
Jarak yang semakin jelas membuat hatinya tidak tenang. Ia merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat ia pahami sepenuhnya. Kesunyian yang dulu ia kenal kembali datang, kali ini dengan rasa yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa kehadiran Raka telah mengisi ruang kosong di hatinya, meski ia tidak pernah menyadarinya secara utuh sebelumnya. Tekanan dari lingkungan membuat Elena semakin tertekan. Ia merasa keinginannya tidak dianggap penting. Semua keputusan kembali dibuat untuknya, seolah ia tidak mampu menentukan mana yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Perasaan itu membuatnya kembali teringat pada masa hidupnya di rumah, saat semua langkahnya selalu diawasi. Sementara itu, Raka mulai mengurangi kehadirannya di taman. Ia memilih kembali ke tempat biasa ia mengemis. Ia merasa lebih aman berada di dunia yang sudah mengenalnya sebagai orang yang tidak penting. Di sana, ia tidak perlu merasa canggung atau takut disalahartikan. Namun setiap langkah menjauh dari taman terasa berat, seolah ia meninggalkan sesuatu yang berharga. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi bagi Elena. Ia duduk di taman dengan perasaan hampa. Tidak ada lagi sosok yang diam-diam memberinya rasa nyaman. Tidak ada lagi kehadiran yang membuatnya merasa setara. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya bukan sekadar kebiasaan, melainkan kebutuhan akan keberadaan seseorang yang melihatnya apa adanya. Perasaan itu membuat Elena terpuruk. Ia menjadi lebih pendiam dan sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Relawan yang mendampinginya mengira ia hanya lelah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Namun di dalam hatinya, Elena tahu bahwa ia sedang kehilangan sesuatu yang berarti. Raka juga tidak lebih baik. Meski kembali ke rutinitas lamanya, hatinya terasa kosong. Ia merasa seperti kembali ke titik awal, sendirian dan tidak berarti. Namun kali ini, rasa sepi itu terasa lebih menyakitkan karena ia tahu bagaimana rasanya merasa diterima. Persahabatan yang belum sempat diberi nama itu kini dipertanyakan oleh banyak orang. Bukan oleh Elena dan Raka, tetapi oleh dunia di sekitar mereka. Dunia yang terbiasa menilai dari luar, tanpa memahami isi hati. Dunia yang seringkali takut pada sesuatu yang berbeda. Di tengah kebingungan dan jarak yang tercipta, Elena dan Raka sama-sama bergulat dengan perasaan mereka sendiri. Mereka belum menyadari bahwa ujian ini bukan untuk memisahkan, melainkan untuk memperjelas arti kehadiran satu sama lain dalam hidup mereka. Babak ini menjadi masa sunyi yang penuh pertanyaan. Persahabatan yang tumbuh dengan tulus kini diuji oleh pandangan sosial dan rasa tidak percaya. Dan di balik semua itu, benih perasaan yang lebih dalam mulai mencari jalannya sendiri, menunggu waktu untuk tumbuh meski berada di tanah yang tidak ramah. Bab 5. Cinta yang tumbuh diam-diam. Jarak yang sempat tercipta tidak benar-benar memutus hubungan antara Elena dan Raka. Meski mereka jarang berada di tempat yang sama, perasaan yang sudah terlanjur tumbuh tidak bisa begitu saja hilang. Keduanya menjalani hari dengan pikiran yang sering kembali pada satu titik yang sama, yaitu perasaan tenang yang pernah mereka rasakan saat berada di dekat satu sama lain. Elena menjalani aktivitas hariannya dengan lebih banyak diam. Ia tetap mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan, tetap tersenyum saat diperlukan, dan tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Namun di dalam hatinya, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia mulai memahami bahwa ketenangan yang ia rasakan sebelumnya bukan sekadar kebetulan. Ada rasa keterikatan yang muncul secara perlahan, tanpa disadari, dan kini terasa kehilangan. Setiap kali berada di taman kota, Elena merasakan suasana yang berbeda. Tempat itu masih sama, pepohonannya masih rindang, dan angin masih berhembus lembut. Namun rasa hangat yang dulu ada kini tidak lagi terasa utuh. Elena mulai menyadari bahwa kehadiran seseorang bisa mengubah makna sebuah tempat. Tanpa Raka, taman itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dalam kesendirian itu, Elena banyak merenung tentang hidupnya. Ia kembali mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui sejak kecil. Tentang tubuhnya yang tidak lengkap, tentang dunia yang sering melihatnya dengan mata yang tidak adil, dan tentang keinginannya untuk dicintai tanpa syarat. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa cinta mungkin bukan bagian dari hidupnya. Namun perasaan yang muncul belakangan ini mulai menggoyahkan keyakinan itu. Raka menjalani hari-harinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, namun perasaannya tidak lagi sama. Ia kembali duduk di pinggir jalan, kembali menerima pandangan merendahkan, dan kembali menjalani hidup dalam keterbatasan. Namun kini, semua itu terasa lebih berat.
Ada perasaan kehilangan yang terus mengikutinya, meski ia berusaha mengabaikannya. Raka sering memikirkan Elena dalam diam. Ia tidak berani menyebut perasaan itu sebagai cinta. Baginya, perasaan itu terasa terlalu besar untuk dimiliki oleh seseorang seperti dirinya. Ia merasa tidak pantas berharap lebih. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat perasaan itu hadir. Perasaan ingin melindungi, ingin menemani, dan ingin memastikan Elena baik-baik saja. Di dalam hatinya, Raka menyadari bahwa ia tidak pernah memandang Elena sebagai sosok yang harus dikasihani. Sejak awal, ia melihat Elena sebagai manusia yang kuat. Tubuhnya memang memiliki keterbatasan, tetapi jiwanya penuh keberanian. Kesadaran itu membuat Raka merasa kecil. Bukan karena Elena lebih tinggi darinya, tetapi karena ia merasa hidupnya belum memiliki arti yang jelas. Hari demi hari berlalu dengan perasaan yang sama. Hingga suatu waktu, keadaan membawa mereka kembali berada di ruang yang sama. Tidak dengan pertemuan yang direncanakan, tetapi dengan kebetulan yang terasa seperti jawaban atas kegelisahan mereka masing-masing. Keberadaan itu mengembalikan rasa yang sempat hilang, meski tanpa kata dan tanpa janji. Elena merasakan ketenangan yang kembali hadir. Ia menyadari bahwa perasaannya bukan sekadar rasa nyaman sementara. Ada rasa percaya yang tumbuh, rasa aman yang tidak ia dapatkan dari siapapun sebelumnya. Ia tidak perlu menjelaskan dirinya, tidak perlu membuktikan apapun. Ia hanya perlu ada, dan itu sudah cukup. Raka pun merasakan hal yang sama. Ia kembali merasa dihargai sebagai manusia. Di dekat Elena, ia tidak merasa rendah atau tidak berarti. Ia merasa keberadaannya memiliki makna, meski hanya dengan duduk diam dan menemani. Perasaan itu membuatnya berani jujur pada dirinya sendiri, bahwa ia telah menyimpan rasa yang lebih dari sekadar simpati. Namun perasaan itu tumbuh dengan sangat hati-hati. Tidak ada keberanian untuk melangkah lebih jauh. Keduanya sadar bahwa dunia di sekitar mereka tidak akan mudah menerima kedekatan ini. Perbedaan latar belakang, status sosial, dan kondisi hidup menjadi bayangan besar yang terus mengikuti. Elena mulai memahami bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah dan mudah. Cinta bisa tumbuh di tempat yang tidak diduga, di antara dua manusia yang sama-sama merasa tidak layak dicintai. Kesadaran itu membuatnya merasa takut sekaligus berharap. Ia takut berharap terlalu tinggi, tetapi juga tidak ingin menolak perasaan yang jujur. Raka pun berada dalam dilema yang sama. Ia ingin menjauh demi menjaga Elena dari pandangan buruk orang-orang. Namun ia juga tidak ingin kembali pada hidup yang sepenuhnya kosong. Perasaan itu membuatnya sering merenung dalam doa. Ia meminta petunjuk, bukan untuk memiliki, tetapi untuk melakukan yang terbaik. Hari-hari mereka mulai diisi dengan kehadiran yang lebih sering, meski tetap sederhana. Tidak ada perubahan besar yang terlihat dari luar. Namun di dalam hati, keduanya merasakan ikatan yang semakin kuat. Ikatan yang tidak dibangun dari janji, tetapi dari rasa saling memahami. Elena mulai merasakan kebahagiaan kecil dalam hal-hal sederhana. Keberadaan Raka membuatnya merasa tidak sendirian di negeri asing. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya, bukan tubuhnya. Perasaan itu sangat berharga baginya, lebih berharga dari perhatian atau perlindungan apapun. Raka mulai merasakan harapan yang perlahan tumbuh. Ia tidak lagi sepenuhnya terjebak dalam rasa gagal. Ia mulai melihat kemungkinan bahwa hidupnya masih bisa berarti bagi seseorang. Perasaan itu memberinya kekuatan untuk menjalani hari, meski keadaan belum berubah. Cinta yang tumbuh di antara mereka tidak pernah diumumkan atau diakui secara terbuka. Cinta itu hadir dalam bentuk perhatian, ketulusan, dan kehadiran yang konsisten. Tidak ada sentuhan, tidak ada ungkapan, tetapi ada perasaan yang semakin jelas dari hari ke hari. Keduanya belum menyadari sejauh mana perasaan itu akan membawa mereka. Namun satu hal menjadi pasti, bahwa hidup mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Cinta yang tumbuh diam-diam itu telah mengubah cara mereka memandang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka. Di tengah keterbatasan dan penolakan sosial, cinta itu tumbuh dengan pelan namun kuat. Tanpa suara, tanpa tuntutan, dan tanpa kepastian. Cinta yang lahir dari dua jiwa yang sama-sama terluka, namun memilih untuk saling menjaga daripada saling menyakiti. Dan dari situlah, perjalanan mereka menuju takdir yang lebih besar mulai terbentuk.
Bab 6 Lamaran yang mengguncang dunia. Perasaan yang tumbuh diam-diam antara Elena dan Raka akhirnya sampai pada titik yang tidak bisa lagi diabaikan. Keduanya menyadari bahwa kedekatan yang terjalin bukan sekadar pengisi kesepian. Ada tanggung jawab emosional yang semakin besar, ada rasa saling membutuhkan yang tidak lagi bisa disembunyikan di balik kebiasaan harian. Meski tidak pernah diucapkan, keduanya tahu bahwa hubungan ini telah melampaui batas persahabatan. Elena mulai memandang hidupnya dengan sudut pandang baru. Selama ini, ia selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang harus menerima keadaan. Namun kehadiran Raka mengajarkannya bahwa ia juga berhak memilih. Ia berhak menentukan siapa yang layak berada di sisinya, siapa yang membuatnya merasa utuh sebagai manusia. Kesadaran itu memberi kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raka pun mengalami perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar menjalani hidup hari demi hari tanpa arah. Perasaan yang ia simpan membuatnya berpikir lebih jauh tentang masa depan. Meski hidupnya masih penuh keterbatasan, ia mulai mempertanyakan arti tanggung jawab dan keberanian. Ia sadar bahwa perasaan yang ia miliki pada Elena bukan sesuatu yang bisa dijalani setengah-setengah. Keputusan besar itu tidak datang dengan mudah. Raka berkali-kali mempertimbangkan kenyataan hidupnya. Statusnya sebagai pengemis, hidup tanpa harta, dan masa depan yang belum jelas membuatnya ragu. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa menjauh hanya akan menyisakan penyesalan. Ia tidak ingin menghilang dari hidup Elena tanpa alasan yang jelas. Elena, dengan segala keterbatasan tubuhnya, justru memiliki keberanian yang lebih besar. Ia telah terlalu lama hidup dalam ketakutan dan pembatasan. Kini, ia tidak ingin kembali menyesali kesempatan yang datang. Baginya, kebahagiaan bukan tentang kesempurnaan hidup, melainkan tentang kejujuran pada perasaan sendiri. Keputusan untuk melangkah lebih jauh akhirnya diambil dengan penuh kesadaran. Bukan dengan cara yang mewah atau mengundang perhatian, melainkan dengan kesungguhan hati. Namun langkah sederhana itu justru mengguncang banyak pihak. Lingkungan sekitar tidak siap menerima kenyataan bahwa dua manusia dengan latar belakang yang sangat berbeda memilih untuk bersatu. Berita tentang niat Raka untuk menikahi Elena menyebar dengan cepat. Banyak orang terkejut, tidak sedikit pula yang mengejek. Ada yang menganggapnya tidak masuk akal, ada yang menilai itu sebagai tindakan nekat, dan ada pula yang menganggap Raka hanya ingin memanfaatkan keadaan Elena. Penilaian itu datang tanpa usaha memahami perasaan yang sebenarnya terjadi. Elena menjadi pusat perhatian yang tidak nyaman. Banyak orang mulai membicarakan hidup pribadinya. Keputusannya dipertanyakan, kemampuannya dianggap diragukan. Sebagian orang menganggapnya tidak mampu membuat keputusan sendiri. Semua itu mengingatkan Elena pada masa lalu, saat hidupnya selalu dikendalikan oleh pandangan orang lain. Tekanan semakin besar ketika keluarga Elena dari luar negeri mengetahui rencana tersebut. Mereka datang dengan perasaan cemas dan marah. Bagi mereka, keputusan Elena dianggap sebagai kesalahan besar. Mereka tidak bisa menerima bahwa putri mereka memilih hidup bersama pria yang tidak memiliki apa-apa, apalagi dengan latar belakang sebagai pengemis. Reaksi keluarga Elena menjadi ujian terberat baginya. Di satu sisi, ia mencintai keluarganya dan menghargai semua pengorbanan yang telah mereka berikan. Di sisi lain, ia merasa bahwa hidupnya bukan milik siapapun selain dirinya sendiri. Perasaan itu membuat hatinya terbelah antara rasa hormat dan keinginan untuk menentukan jalan hidupnya. Raka merasakan tekanan yang lebih besar lagi. Ia menyadari bahwa kehadirannya membawa konflik besar dalam hidup Elena. Rasa bersalah mulai menghantuinya. Ia merasa bahwa dirinya adalah penyebab kesedihan dan ketegangan. Dalam hatinya, muncul keinginan untuk mundur demi menjaga Elena dari luka yang lebih dalam. Pandangan masyarakat semakin keras. Tubuh Raka yang kekar tidak lagi dilihat sebagai hasil kerja keras, melainkan sebagai ironi dari hidupnya yang miskin. Banyak yang mempertanyakan mengapa pria seperti itu memilih jalan mengemis. Semua penilaian itu semakin memperkuat rasa rendah diri yang selama ini ia simpan. Elena tidak tinggal diam menghadapi semua tekanan itu. Dalam dirinya, tumbuh keteguhan yang semakin kuat. Ia menyadari bahwa hidup yang ia pilih mungkin tidak akan mudah. Namun ia lebih takut hidup tanpa keberanian. Baginya, menjalani hidup yang sulit bersama orang yang ia percayai jauh lebih berarti daripada hidup nyaman tanpa kebebasan memilih.
Keputusan untuk tetap melanjutkan rencana pernikahan menjadi titik balik besar dalam hidup mereka. Dunia di sekitar mereka seakan bergetar oleh pilihan itu. Banyak yang menolak, sebagian yang mendukung, dan tidak sedikit yang hanya menonton dengan rasa penasaran. Namun di tengah semua itu, Elena dan Raka belajar tentang arti berdiri pada pilihan sendiri. Raka berjuang keras untuk membuktikan kesungguhannya. Ia mulai mencari pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Ia tidak lagi ingin bergantung pada belas kasihan orang lain. Meski hasilnya kecil, usaha itu memberinya harga diri yang perlahan kembali tumbuh. Ia ingin menunjukkan bahwa cintanya bukan sekadar perasaan, tetapi juga tanggung jawab. Elena mendukung perjuangan itu dengan caranya sendiri. Ia tidak menuntut kemewahan atau jaminan hidup yang berlebihan. Baginya, kehadiran dan kesungguhan sudah lebih dari cukup. Ia belajar menerima bahwa cinta sejati seringkali datang bersama pengorbanan. Lamaran yang seharusnya menjadi momen bahagia berubah menjadi ujian besar. Bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi tentang menghadapi dunia yang belum siap menerima perbedaan. Namun di balik semua keguncangan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Cinta mereka bukan cinta yang lahir dari kemudahan, melainkan dari keberanian menghadapi kenyataan. Babak ini menjadi titik paling menentukan dalam perjalanan hidup Elena dan Raka. Pilihan telah dibuat, meski jalan di depan masih gelap dan penuh tantangan. Namun keduanya mulai memahami bahwa cinta yang sejati bukan tentang diterima dunia, melainkan tentang keberanian untuk tetap berjalan meski dunia menolak. Bab 7, Ujian Sebelum Pernikahan. Keputusan Elena dan Raka untuk tetap melanjutkan rencana pernikahan membawa konsekuensi yang tidak ringan. Hari-hari berikutnya dipenuhi tekanan yang datang dari berbagai arah. Lingkungan sekitar masih sulit menerima kenyataan tersebut. Penilaian, prasangka, dan kecurigaan terus muncul, seakan tidak memberi ruang bagi keduanya untuk bernapas dengan tenang. Ujian itu datang bertubi-tubi, menguji kekuatan hati dan keteguhan pilihan mereka. Raka merasakan tekanan itu secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Upayanya untuk bangkit dari kehidupan sebagai pengemis tidak berjalan mudah. Ia menerima pekerjaan serabutan yang berat dengan bayaran kecil. Tubuhnya yang kekar kembali dipaksa bekerja keras, terkadang melampaui batas kemampuannya. Luka lama di punggungnya sering kambuh, namun ia memilih menahannya. Ia tidak ingin menyerah di tengah jalan. Di tempat kerja, Raka masih sering dipandang rendah. Masa lalunya sebagai pengemis sulit dihapuskan dari ingatan orang-orang. Meski ia bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh, kepercayaan tidak datang dengan cepat. Namun Raka terus bertahan. Ia merasa bahwa setiap keringat yang jatuh adalah bukti keseriusannya, bukan hanya pada Elena, tetapi juga pada hidup yang ingin ia perbaiki. Elena menjalani ujian yang berbeda, namun tidak kalah berat. Tekanan emosional membuat kondisi fisiknya menurun. Tubuhnya yang memang rentan menjadi semakin lemah. Ia sering merasa lelah dan sulit tidur. Pikiran yang penuh kecemasan membuatnya sulit fokus pada kegiatan sehari-hari. Meski begitu, Elena berusaha tetap terlihat kuat di hadapan orang lain. Keluarga Elena masih belum sepenuhnya menerima keputusannya. Mereka memandang masa depan Elena dengan penuh kekhawatiran. Bagi mereka, kehidupan yang sulit bersama Raka adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Perbedaan latar belakang dan kondisi hidup dianggap sebagai jurang yang terlalu dalam untuk diseberangi. Penolakan itu membuat Elena merasa terjepit antara cinta dan kewajiban keluarga. Tekanan itu perlahan memengaruhi kesehatan Elena. Ia jatuh sakit dan harus banyak beristirahat. Kondisi itu membuat rencana pernikahan sempat terancam tertunda. Di saat yang sama, perhatian orang-orang di sekitarnya semakin besar. Banyak yang menyarankan agar Elena membatalkan keputusannya demi kesehatan dan ketenangan hidupnya. Raka merasakan beban yang semakin berat. Melihat Elena jatuh sakit membuat hatinya diliputi rasa bersalah. Ia merasa bahwa kehadirannya justru membawa penderitaan. Pikiran untuk mundur kembali muncul dengan kuat. Ia merasa bahwa mungkin pengorbanan terbaik adalah menghilang dari hidup Elena, agar Elena bisa kembali hidup tanpa tekanan. Namun di tengah kegelisahan itu, Raka juga merasakan dorongan untuk tidak menyerah. Ia menyadari bahwa mundur tanpa alasan yang jujur hanya akan menambah luka. Ia memilih untuk bertahan, meski harus menelan rasa takut dan rendah diri. Ia terus bekerja, terus berusaha,
dan terus memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Elena, meski dalam kondisi lemah, tetap memegang teguh pilihannya. Ia menyadari bahwa sakit dan tekanan adalah bagian dari konsekuensi yang harus ia hadapi. Ia tidak ingin lari dari keputusan yang telah ia ambil dengan penuh kesadaran. Dalam kesendirian, ia menguatkan dirinya dengan keyakinan bahwa hidup yang dijalani dengan jujur pada hati sendiri akan selalu memiliki makna. Di tengah situasi yang sulit, hadir sosok yang membawa ketenangan. Seorang ustaz tua yang dikenal bijaksana mulai memberikan nasihat kepada keluarga Elena dan lingkungan sekitar. Tanpa memihak secara berlebihan, ia mengingatkan tentang makna manusia, tentang nilai hati, dan tentang ketulusan yang sering kalah oleh penilaian luar. Nasihat itu perlahan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih dalam. Perlahan, sikap keluarga Elena mulai melunak. Mereka masih menyimpan kekhawatiran, namun mulai melihat kesungguhan Raka dan keteguhan Elena. Mereka melihat bahwa keputusan ini bukan sekadar emosi sesaat, melainkan pilihan hidup yang dipikirkan dengan matang. Meski belum sepenuhnya menerima, setidaknya penolakan keras mulai mereda. Raka terus membuktikan dirinya dengan tindakan nyata. Ia menata hidupnya dengan sederhana namun terarah. Ia belajar mengelola uang dengan hati-hati, menjaga kesehatan sebisanya, dan menjaga sikap agar tidak menimbulkan masalah. Setiap langkah kecil itu menjadi bagian dari usahanya membangun masa depan yang layak. Elena perlahan pulih dari sakitnya. Meski belum sepenuhnya kuat, semangatnya kembali tumbuh. Ia merasa bahwa ujian yang mereka hadapi justru memperjelas arti hubungan yang ia jalani. Ia semakin yakin bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kemampuan bertahan bersama saat keadaan sulit. Lingkungan sekitar mulai melihat perubahan. Beberapa orang yang sebelumnya mencemooh mulai diam. Ada yang mulai menghargai perjuangan Raka, ada pula yang mulai memahami keberanian Elena. Tidak semua berubah, namun cukup untuk memberi ruang bernapas bagi mereka berdua. Ujian sebelum pernikahan itu mengajarkan banyak hal. Elena belajar tentang keberanian dan kesabaran. Raka belajar tentang tanggung jawab dan harga diri. Keduanya belajar bahwa cinta yang mereka miliki tidak datang untuk memudahkan hidup, tetapi untuk memberi kekuatan menghadapi kesulitan. Masa ini menjadi fase pendewasaan bagi Elena dan Raka. Mereka tidak lagi memandang pernikahan sebagai pelarian dari kesepian, melainkan sebagai komitmen untuk berjalan bersama dalam kondisi apapun. Setiap rintangan yang mereka hadapi memperkuat keyakinan bahwa pilihan mereka bukan kesalahan. Di ujung fase penuh ujian ini, muncul harapan yang lebih tenang. Bukan harapan akan hidup yang sempurna, tetapi harapan akan kehidupan yang dijalani dengan kejujuran dan tanggung jawab. Elena dan Raka mulai memahami bahwa cinta yang telah diuji oleh penderitaan akan memiliki akar yang lebih kuat. Ujian sebelum pernikahan itu belum sepenuhnya berakhir, namun keduanya telah melewatinya dengan kepala tegak. Dengan luka yang masih terasa dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang, mereka melangkah maju bersama. Babak ini menjadi bukti bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang datang tanpa cobaan, melainkan sesuatu yang bertahan meski diuji berkali-kali. Bab 8, Pernikahan Dua Jiwa. Hari pernikahan itu datang tanpa kemewahan dan tanpa hiruk-pikuk besar. Pagi berjalan pelan, seolah memberi waktu bagi semua orang untuk menata perasaan. Langit cerah, udara terasa hangat, dan suasana di sekitar masjid kecil itu tenang. Tidak ada dekorasi berlebihan, hanya kebersihan, kesederhanaan, dan rasa hikmat yang menyelimuti tempat tersebut. Elena dipersiapkan dengan penuh perhatian. Tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia mengenakan busana sederhana yang dipilih dengan hati-hati agar nyaman dan pantas. Tidak ada perhiasan mencolok, hanya kesederhanaan yang mencerminkan kepribadiannya. Dalam dirinya, tidak ada keraguan. Keputusan yang ia ambil telah melewati banyak ujian, dan hari ini adalah langkah lanjut dari semua perjuangan itu. Raka datang dengan perasaan yang bercampur antara gugup dan syukur. Tubuhnya yang kekar dibalut pakaian rapi yang sederhana. Wajahnya tampak lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya, meski bekas lelah masih terlihat. Ia berdiri dengan sikap hormat, membawa tanggung jawab besar di dalam hatinya. Bagi Raka, hari ini bukan hanya tentang pernikahan, tetapi tentang pembuktian bahwa ia mampu berdiri sebagai seorang suami dengan segala keterbatasannya. Orang-orang yang hadir tidak banyak.
Sebagian adalah relawan, beberapa tetangga sekitar, dan beberapa orang yang sebelumnya meragukan hubungan ini. Kehadiran mereka menciptakan suasana yang beragam. Ada yang datang dengan doa tulus, ada pula yang datang dengan rasa penasaran. Namun di hari itu, perbedaan pandangan seakan mereda. Semua mata tertuju pada satu momen penting yang akan segera terjadi. Keluarga Elena hadir dengan perasaan yang masih bercampur. Kekhawatiran belum sepenuhnya hilang, namun ada usaha untuk menerima. Mereka melihat ketenangan di wajah Elena dan kesungguhan dalam sikap Raka. Meski jalan hidup ini bukan yang mereka rencanakan, mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan Elena tidak bisa diukur dengan standar mereka sendiri. Prosesi pernikahan berlangsung sederhana dan hikmat. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan media, dan tidak ada tepuk tangan berlebihan. Yang ada hanyalah kesungguhan niat dan kesadaran akan tanggung jawab yang besar. Suasana hening membuat setiap orang yang hadir merasakan berat dan sucinya momen tersebut. Raka menjalani perannya dengan penuh kesadaran. Setiap gerakannya mencerminkan tekad yang kuat. Meski hidupnya belum mapan, ia membawa kejujuran dan kesungguhan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Di hadapan semua orang, ia berdiri bukan sebagai pengemis, bukan sebagai pria yang direndahkan, tetapi sebagai seorang laki-laki yang siap memikul tanggung jawab. Elena menjalani hari itu dengan perasaan yang dalam. Air mata haru sempat mengalir, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Semua luka, tekanan, dan ketakutan yang pernah ia rasakan terasa menemukan maknanya. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Ia merasa diterima, bukan karena kasihan, tetapi karena pilihan yang diambil dengan sadar. Banyak orang yang hadir merasakan keheningan yang menyentuh. Beberapa yang sebelumnya mencibir kini terdiam. Mereka menyaksikan bahwa pernikahan ini bukan hasil dari paksaan atau kepentingan, melainkan dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Kesederhanaan acara justru memperkuat makna dari apa yang sedang terjadi. Setelah prosesi selesai, suasana berubah menjadi lebih hangat. Tidak ada pesta besar, hanya jamuan sederhana dan kebersamaan yang tulus. Orang-orang saling berbagi senyum, dan sebagian mulai menunjukkan penerimaan yang sebelumnya sulit diberikan. Hari itu menjadi titik balik bagi banyak pandangan. Bagi Raka, hari pernikahan itu adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia sadar bahwa hidup tidak akan serta-merta menjadi mudah. Tantangan ekonomi, pandangan masyarakat, dan keterbatasan hidup masih akan mereka hadapi. Namun ia merasa lebih kuat karena tidak lagi berjalan sendiri. Bagi Elena, pernikahan itu adalah simbol kebebasan yang ia perjuangkan. Ia tidak lagi merasa hidupnya dikendalikan oleh rasa takut atau pandangan orang lain. Ia memilih jalan hidupnya sendiri, dengan segala resikonya. Perasaan damai yang ia rasakan hari itu menjadi bukti bahwa keberanian tidak pernah sia-sia. Hari beranjak siang, dan perlahan para tamu mulai meninggalkan masjid. Suasana kembali sepi, menyisakan pasangan yang baru saja memulai babak baru dalam hidup mereka. Tidak ada janji berlebihan tentang masa depan, hanya kesadaran bahwa mereka akan berjalan bersama dalam keterbatasan dan harapan. Lingkungan sekitar mulai melihat perubahan. Pernikahan yang semula dianggap mustahil kini telah terjadi. Banyak yang mulai mempertanyakan kembali penilaian mereka. Ada yang mulai menghormati pilihan Elena, ada pula yang mulai melihat Raka dengan cara yang berbeda. Meski tidak semua berubah, setidaknya pintu penerimaan mulai terbuka. Malam hari tiba dengan tenang. Tidak ada pesta atau perayaan besar. Hanya kesederhanaan dan rasa lelah yang bercampur dengan kebahagiaan. Elena dan Raka memasuki kehidupan baru dengan langkah yang hati-hati namun penuh keyakinan. Pernikahan itu bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang. Namun hari itu akan selalu menjadi pengingat bahwa dua jiwa yang sama-sama terluka bisa memilih untuk saling menguatkan. Tanpa kesempurnaan tubuh, tanpa jaminan hidup yang mudah, mereka memilih untuk berjalan bersama. Bab ini menjadi puncak dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Pernikahan dua jiwa itu berdiri sebagai bukti bahwa cinta yang lahir dari ketulusan mampu bertahan di tengah penolakan dan keterbatasan. Dan dari kesederhanaan itulah, kehidupan baru Elena dan Raka mulai dijalani dengan harapan yang lebih tenang dan lebih dewasa. Bab 9, bahagia dengan cara sendiri. Kehidupan setelah pernikahan tidak langsung berubah menjadi mudah bagi Elena dan Raka.
Hari-hari pertama mereka jalani dengan kesederhanaan dan penyesuaian yang perlahan. Tidak ada rumah besar atau harta berlimpah. Mereka tinggal di tempat kecil yang cukup untuk berteduh dan beristirahat. Namun di ruang sempit itu, tumbuh rasa aman yang selama ini tidak pernah mereka miliki. Raka menjalani perannya sebagai suami dengan penuh tanggung jawab. Ia bekerja apa saja yang bisa ia lakukan dengan jujur. Penghasilannya tidak besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ia belajar mengatur keuangan dengan hati-hati dan tidak lagi mengandalkan belas kasihan orang lain. Meski tubuhnya sering lelah, hatinya terasa lebih kuat karena ia tahu untuk siapa ia berjuang. Elena menjalani hari-harinya dengan semangat yang baru. Meski kondisi fisiknya tidak berubah, cara pandangnya terhadap hidup berubah secara besar. Ia tidak lagi merasa menjadi beban. Ia merasa memiliki peran dan arti dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan kemampuannya menulis dan berbagi pengalaman hidup, Elena mulai menuangkan kisahnya dalam bentuk tulisan yang jujur dan sederhana. Tulisan-tulisan Elena perlahan menarik perhatian. Banyak orang yang tersentuh oleh kisah hidupnya, bukan karena keterbatasan tubuhnya, tetapi karena keteguhan hatinya. Ia mulai dikenal sebagai sosok yang memberi semangat bagi orang lain yang merasa tidak sempurna. Dari rumah kecilnya, Elena menyebarkan harapan melalui kata-kata yang lahir dari pengalaman nyata. Raka mendukung kegiatan itu dengan sepenuh hati. Ia melihat bagaimana Elena menemukan kembali jati dirinya. Ia merasa bangga, bukan karena pencapaian besar, tetapi karena keberanian Elena untuk berbagi tanpa rasa takut. Dalam dirinya, tumbuh rasa hormat yang semakin dalam. Ia tidak lagi merasa rendah di hadapan siapapun. Lingkungan sekitar mulai berubah sikap. Orang-orang yang dulu memandang rendah kini mulai menghargai. Tidak semua menjadi baik, namun cukup banyak yang belajar untuk tidak lagi menghakimi. Kehidupan Elena dan Raka menjadi contoh nyata bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesempurnaan fisik atau kekayaan materi. Hari-hari mereka diisi dengan rutinitas sederhana. Bangun pagi, bekerja, beristirahat, dan saling menjaga. Tidak ada tuntutan berlebihan, hanya perhatian kecil yang berarti besar. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan bentuk kebahagiaan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Elena belajar menerima keterbatasannya dengan lebih lapang. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan dirinya kepada dunia. Ia hidup apa adanya, dengan rasa syukur yang tumbuh setiap hari. Raka pun belajar menerima masa lalunya tanpa rasa malu. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan lurus, namun setiap langkah tetap memiliki nilai. Mereka tidak luput dari masalah. Ada hari-hari sulit ketika keuangan terasa sempit, ketika tubuh terasa lelah, dan ketika pandangan orang lain kembali menyakitkan. Namun perbedaan besar dari sebelumnya adalah mereka menghadapinya bersama. Tidak ada lagi rasa sendirian dalam menghadapi hidup. Elena dan Raka menjadi lebih kuat sebagai pasangan, karena mereka tidak membangun rumah tangga di atas mimpi kosong. Mereka membangunnya di atas kenyataan, kesabaran, dan saling percaya. Setiap masalah menjadi pelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Perlahan, kehidupan mereka menemukan ritmenya sendiri. Raka membuka usaha kecil dengan bantuan orang-orang yang mulai percaya padanya. Usaha itu tidak besar, namun memberi harapan akan masa depan yang lebih stabil. Elena terus menulis dan berbagi, menjadikan pengalaman hidupnya sebagai sumber kekuatan bagi banyak orang. Bagi keluarga Elena, penerimaan datang dengan waktu. Mereka melihat bahwa putri mereka hidup dengan tenang dan bahagia. Kekhawatiran perlahan berubah menjadi kelegaan. Meski jalan hidup ini berbeda dari harapan mereka belajar menghormati pilihan Elena. Kehidupan Elena dan Raka tidak pernah menjadi sempurna. Namun mereka tidak lagi mengejar kesempurnaan. Mereka mengejar ketenangan dan kejujuran dalam menjalani hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar mencintai dengan lebih dewasa. Di tengah dunia yang sering menilai dari luar, Elena dan Raka memilih untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka hanya ingin hidup dengan saling menjaga dan saling menguatkan. Kisah mereka menyebar dari mulut ke mulut, dari tulisan ke tulisan. Banyak orang yang melihat kisah ini sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak bergantung pada kondisi fisik atau status sosial. Cinta sejati tumbuh dari ketulusan dan keberanian untuk menerima.
Elena dan Raka tidak pernah mengklaim diri mereka sebagai pasangan luar biasa. Mereka hanya dua manusia biasa dengan luka dan keterbatasan. Namun justru dari sanalah kekuatan mereka lahir. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di tempat yang tidak terduga. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Tidak ada peristiwa besar yang mengubah hidup mereka secara drastis. Namun dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan makna yang selama ini mereka cari. Makna tentang diterima, dipilih, dan dicintai apa adanya. Kehidupan mereka menjadi penutup yang tenang dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Tidak ada akhir yang dramatis, hanya kesinambungan hidup yang dijalani dengan kesadaran dan rasa syukur. Mereka tahu bahwa hidup akan terus memberi tantangan, namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak lagi berjalan sendiri. Kisah ini berakhir bukan dengan janji kebahagiaan abadi, tetapi dengan keyakinan bahwa kebahagiaan bisa diciptakan setiap hari. Dengan kesederhanaan, ketulusan, dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Dan dari kisah Elena dan Raka, kita belajar bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kesempurnaan tubuh atau harta. Cinta sejati hanya membutuhkan hati yang mau bertahan dan berjalan bersama. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.